Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga segala aktivitas kawan-kawan hari ini senantiasa Allah berkahi. Belajar menanam pohon keajaiban untuk mendatangkan pola pertolongan Allah. Ketika ingin membangun sebuah taman, selain lahan tentu kita membutuhkan bibit-bibit pohon yang baik. Untuk menghasilkan buah apel, tentu bibitnya buah apel. Untuk menghasilkan buah yang manis, maka bibitnya buah yang manis juga. Jika kita menanam bibit yang pahit, tidak manis, maka akan menghasilkan buah yang tidak manis pula. Sunatullahnya seperti itu, atau hukum tabur tuai, sebab akibat apa yang kita tanam, itu yang akan kita tuai. Untuk membangun taman kekayaan dan kebahagiaan maka dibutuhkan 3 kunci bibit utamanya, yakin, sikap berpikir positif, perasaan positif, dan motivasi spiritual yang positif. Dan untuk menghasilkan pohon-pohon keajaiban, maka ada 3 hal yang mesti dipahami juga selain bibit utamanya tadi. Yakni yang pertama adalah akarnya mesti mengakar dan menancap kuat ke dalam tanah agar kokoh dan tidak goyah jika ada terpaan gempa, badai, dan puting beliung sekalipun. Kedua, batang pohon harus kuat dan kokoh agar mampu menopang ranting bunga, buah, dan daun-daunnya. Dan yang ketiga, ranting-ranting pohon yang banyak agar menghasilkan daun, bunga, buah yang banyak. Jika pohon tidak memiliki akar yang kuat, bisa dipastikan kemungkinan besar batang pohonnya pun tidak kokoh. Apalagi hingga ranting-rantingnya bisa jadi dipastikan juga sama rapuh dan tidak kuat. Seperti kita menanam kecambah, benar sangat cepat tumbuhnya, tidak membutuhkan waktu terlalu lama untuk bertumbuh ke atas. Muncul akarnya, tumbuh batang dan daunnya, tapi lemah sekali, akarnya mudah tercabut dan terlepas. Jika ada badai yang datang, bisa dipastikan semua pohon-pohon kecambah yang tumbuh akan berterbangan beserta akar-akarnya. Karena apa? Akarnya tidak kuat menancap kokoh ke dalam tanah, tidak mengikat ke dalam tanah. Berbeda dengan pohon bambu. Pohon bambu memang sangat lama untuk bisa melihat tunasnya tumbuh di permukaan tanah. Butuh waktu yang lama agar tunas bisa nampak di permukaan. Berbeda dengan pohon kecambah yang tunasnya cepat terlihat. Dan sejatinya pohon bambu justru tumbuh awalnya adalah ke bawah, di mana akar-akarnya secara perlahan menyebar. Bertumbuh dan menancapkan kuat akar-akarnya dan semakin kokoh agar ketika tumbuh tunas, batang pohonnya yang tumbuh menjulang tinggi ke atas, pohon bambu sudah siap menghadapi terjangan badai, gempa ataupun puting beliung. Sehingga ketika datang gempa, badai, puting beliung, dia tetap kuat dan kokoh, tidak tergoyahkan. Ibarat seperti itulah, untuk membangun pohon keajaiban, kita membutuhkan akar yang kuat. Mengakar kuat ke dalam agar tak tergoyahkan ketika ada badai persoalan, gempa masalah, puting beliung tantangan. Apakah akar yang kuat itu? Akar itu adalah akidah kita. Seberapa kuat menancap ke dalam diri kita akidah tersebut? Akidah kita mesti benar dulu. Akidah kita mesti kuat dan kokoh dulu. Para ustadz sering menyampaikan, syahadatnya mesti benar dulu. Jika syahadatnya benar, yang lain insya Allah benar. Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusannya. Maka akidah kita mesti kokoh dan kuat mengakar ke dalam dulu sehingga akan menimbulkan batang pohon yang kuat dan kokoh pula. Segala harta, tahta, kata, dan cinta, 4 tak, semua karena Allah Ta'ala.
Jika akidah kita melenceng, maka akan melenceng semua ke atas. Akidah itu ibarat pondasi di dalam sebuah bangunan, ibarat akar jika dia di sebuah pohon. Bisa jadi pernah terucap di lisan atau pikiran dan perasaan Anda bahwa harta kekayaan, tahta atau apapun yang Anda peroleh ini adalah karena hasil kerja keras Anda selama ini yang penuh perjuangan, penuh tetesan keringat dan darah untuk mendapatkannya. Maka kita perlu sangat berhati-hati jangan sampai melenceng. Menganggap segala usaha dan jerih payah adalah karena kita, keangkuhan kita, sehingga melupakan Allah Azza wa Jalla. Mari kita selalu berusaha untuk memperkuat akidah kita tanpa henti, untuk belajar dan belajar setiap waktu dan setiap saat. Biiznillah, semua karena izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika akarnya sudah kuat dan kokoh, selanjutnya adalah batang pohonnya mesti kuat dan kokoh pula. Apakah batang pohonnya? Setelah memperkuat ilmu akidah, maka yang dibutuhkan adalah memperkuat ilmu akhirat, yakni amal soleh kita diperkuat dan diperbanyak. Memperbanyak lagi belajar tentang ilmu-ilmu agama. Menghadiri pengajian, kajian ilmu dan sebagainya, meningkatkan frekuensi amal ibadah kita, sholat, puasa, sedekah, umroh, dan mengumrohkan. Haji dan menghajikan agar kelak bisa memperkuat ranting-rantingnya. Apakah ranting-rantingnya? Ranting-rantingnya adalah ilmu dunia. Pelajari ilmu dunia sebanyak mungkin yang selaras dengan akar akidah dan batang pohonnya, sehingga tidak bertentangan dan menghasilkan daun, bunga dan buah yang memberikan manfaat untuk sekelilingnya. Harta, tahta, kata, dan cinta, 4 tak, adalah ibarat daun, bunga, buah, dan kupu-kupu. Apapun pekerjaan Anda, seorang salesman, seorang sutradara, atau orang yang ahli di bidang tertentu, baik agama ataupun non-agama, apapun itu, belajar tentang tahta, harta, kata, dan cinta, semua mesti selaras dan sejalan dengan ilmu akhirat, batang pohon, dan akar akhirat. Apakah pekerjaan yang kita lakukan sudah sesuai dan tidak bertentangan dengan akidah dan batang pohonnya, ilmu akhirat? Sudahkah dilakukan dengan cara yang benar, tidak menyuap atau disuap, tidak menginjak yang lemah, menjilat agar laporan kita diterima dengan baik, mendapatkan proyek dengan cara suap sana-sini, adalah sia-sia dan tidak bermanfaat jika ranting-ranting yang kita miliki ilmu dunia ini tidak sejalan dengan batang pohonnya. Maka dia akan mudah patah dan rusak. Bisa jadi bunga dan buah yang dihasilkan tidak baik dan tidak bermanfaat, baik buat dirinya sendiri ataupun lingkungannya. Maka apabila gempa persoalan, badai musibah, dan puting beliung tantangan datang, pohonnya akan tetap kuat, kokoh, dan tak tergoyahkan. Ketika persoalan datang menghadangnya, dia akan tetap teguh, bersyukur, dan bersabar atas setiap persoalan tersebut, sehingga ketakwaannya makin kuat dan kokoh. Jikapun goyah, dia akan hanya meliut ke sana kemari dan akan kembali kokoh lagi, tidak rubuh ataupun tumbang. Itulah pohon keajaiban di taman kekayaan kita yang akan mendatangkan kupu-kupu dan menghasilkan bunga dan buah yang bermanfaat untuk diri sendiri ataupun lingkungan di sekitarnya. Bunga dan buah-buah keajaiban. Maka tunggulah keajaiban-keajaiban. Rezeki menghampiri kita dari arah yang tak disangka-sangka. Dia akan memberikan keajaiban untuk kita dan bermanfaat untuk sekelilingnya. Demikian motivasi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.